sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, bersama Dia, bersama Dia, bersama Yesus. Amin. Jesus. Hanya bersama Yesus. Dalam tuntunan kami melihat mujizat selalu terjadi dalam hidup kita. Thank you Jesus. Tak satu pun, dan tak seorang pun. Yesus. Amin. Yesus, jawaban bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin. Bersama Dia, hatiku damai, walau hidup dan tanah, tak satu pun dapat menghidupku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Sekali lagi nyanyikan bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Yesus, bersama Yesus, amin. Walau hidup dan tanah, tak satu pun dapat menghidupku. Tak seorang dapat menolongnya. Hanya Yesus, jawaban hidup. Sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh dan tanah, tak satu pun dapat menghidupku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, jawaban hanya nama Yesus, jawaban perlindungan kami, penolong kami. Mari bermazmur menyembah Dia. Oh, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Tidak ada nama lain yang kami sembah. Kami bagi Yesus, yang akan anak-anak
dan apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih. Kau pakai filler nggak?
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita semua mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup ini. Dan malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Bapa, atas penyertaan-Mu, atas perkenanan-Mu lah kami bisa ada sampai saat ini. Dan tiba saatnya Bapa yang baik, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau lewat pujian, lewat nyanyian kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Biar Engkau saja yang disenangkan di dalam ibadah ini Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus, hati kami telah siap untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Seringkali dalam hidup ini rencana kita berbeda dengan kenyataannya. Namun malam hari ini mari kita datang bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik bagi kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita.
jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami, Mari nyatakan dengan imanmu. namun satu hal ku percaya, Rancanganmu yang terbaik bagi kami. ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah, amin, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu. Amin. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selama Tuhan bersama dengan kami merasa aman. Amin. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Saya rindu jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Sepenuh hatimu nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan baik. Kami tahu Tuhan rancangan yang terbaik bagi kami. Kami alami kasih-Mu, rencana-Mu terindah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tiada yang lain selain Engkau, Bapa. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang besar. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang mendatangkan kecelakaan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, segala yang baik Kau berikan. Kami puji Engkau, kami sembah. Kau yang layak terima segala kemuliaan dan hormat. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaib Tuhan, yang layak dipuji. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Mari sembah Dia, mari agungkan Tuhan. Haleluya. Hatiku bersuka di dalam-Mu Tuhan. Oh, biar segala yang bernafas memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hatiku bersuka di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian mengalir dari dalam hatiku pagi-Mu. Gunung batu perlindungan, kota benteng yang teguh. Allah yang ku percaya, pengharapanku takkan pernah hilang di dalam-Mu Tuhan. Oh, yang selalu menggenapi janji-Nya dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami angkat suara tinggikan Engkau Tuhan. Tiada nama lain yang berkuasa, tiada nama lain yang lebih besar selain Engkau. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Pencipta langit dan bumi, gunung batu perlindungan, perisai keselamatan. Ku bangga jadi anak-Mu Tuhan. Ku bangga panggil Kau Bapa. Kau yang layak anakku. Makasih Tuhan.
kasih karena selalu mengasihi kami Tuhan. Hari ini kami bawa pujian kami. Biar Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Sungguh indah berada di dekat-Mu Tuhan. Sungguh indah berdiam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Kami rindukan Engkau Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku. Sambil bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hati. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Menemani hidupku. Katakan memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Amin. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Haleluya. Amin. Kami nyatakan rindu kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami telah siap untuk bersukacita, bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap melompat, bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Yang sudah siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama sorakan haleluya.
kita adalah Tuhan yang tak tertandingi, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun dapat mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Angkat tanganmu Gold City. Semua musuh pun dapat mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Sungguh tak tertandingi perbuatanmu. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau Gold CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas.
Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal. Antara lain, modalisme memahami bahwa hanya ada satu Allah dengan 3 manifestasi yang beragam. Ketigaan Allah hanya dipahami sebagai sebuah wajah atau manifestasi yang jamak, sehingga modalisme adalah ajaran yang menyimpang. Jadinya manifestasi yang jamak, sehingga modalisme adalah ajaran yang menyimpang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Engkau harapan bagi hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami jalani hidup ini, namun dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berbicaralah bagi kami malam hari ini Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatan, Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. katakan Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saya rindu cuma Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan Bisa sambil angkat tangan menyatakan di hadapan Tuhan. Yang menopang hidupku Tuhan.
kami sadari Tuhan, hanya Tuhan yang memampukan kami menjalani hidup ini. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kami mengakui dengan iman percaya kami bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Ketika keadaan kami sedang tidak baik-baik saja, kami percaya Tuhan dapat menolong kami untuk kami keluar melewati situasi yang tidak menyenangkan. Ajarkan kami supaya kami memiliki kasih yang berasal daripada Bapa. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua yang ada di tempat ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu tertanam di dalam hati kami. Kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Semua yang hamba-Mu pelajari tidak ada artinya tanpa pengurapan dari Tuhan. Sebab semuanya ini hanya tentang Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Suatu sukacita melihat jemaat Tuhan bisa hadir. Dan saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita dalam sepanjang kehidupan kita. Bulan ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia, memberikan tema kasih itu mengampuni dan memulihkan. Nah, saya mulai dari hal ini. Dalam hidup kita ada hubungan yang terjadi antar sesama manusia. Dan setiap kita yang disebut sebagai makhluk sosial, di dalam hubungan itu, hubungan di dalam keluarga, di tempat kerja, pertemanan, suami istri, yang lagi PDKT, yang lagi pacar-pacaran. Di dalam hubungan itu bisa terjadi ketegangan. Ketegangan itu adalah suatu hal yang tidak bisa diatur. Dan kadang tidak terhindarkan. Ketegangan itu akan berujung pada perpecahan apabila ketegangan itu tidak diatur.
Kalau ketegangan itu tidak diatur, maka yang terjadi adalah perpecahan. Kalau ibadah pagi di tempat ini, kita kumpul di sini 8:30 pagi, dan saya menyampaikan kepada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, semua orang yang di rumah, berarti kami harus standby. Jalan dari rumah itu paling lambat jam 8. Tetapi kadang ada anak yang terlambat bangun, dan kalau bahasa ucapan itu tidak dijaga, yang bisa terjadi itu bukan sukacita di dalam gereja, tapi sepanjang jalan di mobil itu tidak baku bicara. Sepanjang di jalan itu akhirnya terjadi ketegangan. Nah, kalau ketegangan itu tidak diatur, yang terjadi itu pertengkaran. Pertengkaran itu tidak diatur, tidak dikelola, yang terjadi itu perselisihan. Akhirnya saya tidur menghadap ke kiri, istri saya tidur menghadap ke kanan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan belajar dari konteks firman Tuhan tentang kasih itu mengampuni dan memulihkan dari 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita lanjut, kita akan baca dulu firman Tuhan ini secara bergantian. Judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Saya akan membaca tulisan yang berwarna biru, dan jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Oke, 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5. Tetapi jika ada yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Ayat yang ke-6. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ayat yang ke-8. Sebab justru itulah maksud aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Puji Tuhan, berbahagia orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Latar belakang dari surat ini berisi hubungan tegang antara Paulus dan jemaat di Korintus. Dan kalau kita baca keseluruhan pasal 2 ini, kita akan belajar bagaimana Paulus manage the tension, mengatur ketegangan itu dan menyelesaikan ini pokok permasalahannya, akar permasalahannya. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-5 sampai ke-11, perikopnya ini sangat menarik. Harus diampuni orang yang bersalah. Colek dulu di sebelah kiri kananmu. Harus mengampuni. Pengampunan itu menjadi suatu topik yang kalau dunia ini lihat, kalau orang berbuat jahat kepada kita, nanti kita akan belajar berbuat jahat dalam pandangan Injil, berbuat jahat dalam pandangan umum, supaya kita tahu bahwa apa yang Alkitab ajarkan itu bukan bertentangan dengan apa yang menjadi pandangan dari dunia ini. Saya ingin melihat kita akan belajar dengan cepat kasih dari kacamata Injil. Berapa orang dari kita yang percaya bahwa iman itu adalah dasar dari kehidupan orang Kristen? Tidak semua ya. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Iman adalah
Kita mulai dari ini. Kasih adalah bahan baku utama dalam kehidupan orang percaya. Nah, mesin kehidupan orang percaya itu namanya iman. Kita perhatikan hal ini. Roma 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Orang benar akan hidup oleh iman. Lalu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa sederhananya begini. Pujian penyembahan kita yang tadi itu, kita mengangkat tangan, kita menangis, mungkin kita merasa jamahan Tuhan. Tanpa kita percaya kepada Tuhan, sertifikatnya itu tidak berkenan. Nah, kata percaya ini bukan hanya di gereja. Kata percaya ini bukan hanya nanti waktu kita berkumpul di komunitas. Tapi kata percaya itu harus menjadi gaya hidup kita. Saya lanjut lagi. Kasih adalah bahan baku utama dalam mesin kehidupan orang percaya yang disebut iman. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman ini tidak disertai dengan, apa dikatakan di sana? Perbuatan. Perbuatan apa itu? Berapa banyak dari kita yang beriman bahwa kita punya masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan? Tolong angkat tangannya. Itu tertulis dalam Alkitab ya, jangan usah ragu-ragu ya. Saya tidak menjebak. Berapa banyak dari kita yang beriman bahwa waktu saya datang ke gereja ini, saya pulang, saya dapat pacar. Enggak. Saya beriman bahwa apa yang sedang saya alami, mungkin saya mengalami sakit, saya berdoa, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan, saya lagi menghadapi hutang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa selesaikan hal ini dengan baik dan saya tidak terjerat lagi. Mungkin orang tua kita, mungkin hal yang lain. Kita beriman supaya kita memperoleh hasil. Katakan dulu sama-sama, hasil. Tapi pertanyaannya, pada waktu jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah perbuatan kita akan tetap mengasihi Tuhan? Tuhan, saya mau kerja di sana. Saya sudah masukkan lamaran kerja, saya sudah berdoa, dan ternyata tidak berhasil. Jika iman kita hanya kepada satu tujuan, supaya saya memperoleh hasil, supaya saya memperoleh apa yang saya harapkan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada kita, bahwa iman yang kita miliki ini, Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6, hanya iman yang bekerja, terjemahan aslinya dia katakan melalui kasih. Jadi pada waktu keadaan yang tidak menyenangkan kepada kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita doakan Tuhan jawab tidak sesuai harapan kita. Kita berdoa supaya Tuhan jawab ya, ternyata Tuhan kasih jawaban tidak. Tapi ketika iman itu bekerja melalui kasih, kita percaya bahwa jawaban ya itu atau jawaban tidak yang berasal dari Tuhan, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Itulah yang Tuhan tempatkan bagi kita. Jangan memisahkan iman dari tindakan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Beriman supaya masa depan penuh harapan, tapi enggak pernah doa pagi. Tuhan bilang, saya tidak marah-marah. Tolong senyum sama saya, tolong senyum. Senyum dulu, 1, 2, 3 ya. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Kita beriman kepada Tuhan, sebab iman itu tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita beriman hanya untuk hasil. Saya diberkati, kucing saya sehat. Pekerjaan kucing, kok kucing didoakan ya. Pekerjaan saya diberkati, usaha saya diberkati. Job saya bertambah banyak. Tapi pada waktu itu tidak diberikan. Apakah kita tetap membangun
iman dalam hubungan kasih kepada Tuhan. Satu terjemahan lagi. Sorry, saya lupa masukkan ini. Di dalam terjemahan Amplified Bible, Galatia 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Faith, activate, energize, and express, working through love. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, iman itu diaktifkan, sumber atau yang menimbulkan tenaga, diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari itu melalui kasih. Iman dan perbuatan membangun keintiman. Ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, apa kita tetap membangun hubungan kasih dengan Tuhan? Yang kedua, prinsip dari kasih. Prinsip dari kasih, kasih bukan sekedar penerimaan Allah tanpa keadilan. Saya percaya kita hafal semua ini. Tolong kita sebutkan sama-sama Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar supaya, saya percaya yang di dalam ruangan ini kita semua percaya kepada Yesus. Amin. Tapi percaya kepada Tuhan melalui kasih-Nya bukan sekedar penerimaan Allah tanpa keadilan. Maksudnya apa? Tolong kasih saya jawaban. Mana yang lebih besar? Ini tidak mengurangi kasih karunia dan keselamatan ya. Tolong jawab saja saya. Mana yang lebih besar? Kasih Allah atau keadilan Allah? Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Kasih Allah atau keadilan Allah? Ada kasih, ada keadilan. Saya kasih jawabannya. Kasih dan keadilan Allah bukan dua hal yang bertentangan. Kasih dan keadilan Allah itu adalah sifat utama Allah. Jadi pada waktu kita masuk di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus, itu bukan berarti kita mulai hidup sembrono lagi. Sebab Tuhan menuntut keadilan. Dia disebut Allah yang adil. Kalau baca di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Nahum, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Wih, kejamnya. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawan-lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Kalau baca di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu sepertinya Allah yang sadis. Tetapi narasi dari Perjanjian Lama itu isinya menceritakan keadilan Allah. Bahwa orang berdosa harus dihukum. Tapi narasi Perjanjian Baru, karena begitu besar kasih Allah. Keadilan Allah dan kasih Allah itu adalah pribadinya yang utama. Melalui dua hal itu, ini Mazmur 119 ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil. Jadi kasih itu bukan sekedar penerimaan Allah tanpa keadilan. Ini prinsipnya. Yang tadi pertama, kasih adalah bahan baku dari iman. Kita bisa beriman untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Kuliah, masa depan, pekerjaan. Tetapi ingat, Tuhan mau bukan hanya kita memperoleh hasil. Tuhan mau kita hidup dalam keintiman. Yang terakhir, ketiga ya. Kasih itu ada satu lagi, kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu mempengaruhi jiwa. Maaf, ini tidak masuk. Kasih itu mempengaruhi jiwa. Di dalam jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu justru mempengaruhi jiwa. Satu kali saya datang di kedukaan, terus ada seorang hamba Tuhan yang datang. Jangan kau menangis.
Yang meninggal ini orang tuanya. Kau seperti orang tidak beriman saja. Waktu itu saya setuju. Tapi setelah saya pulang saya pikir, kenapa ada tertulis di dalam Alkitab? Ada waktu untuk menangis. Berarti ada yang salah. Saya pulang dan merenungkan hal itu. Bahwa ini, tidak apa-apa waktu kita bersedih, waktu kita menangis, waktu kita mewek, kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya lagi sedih. Jangan kita tertawa, wah Tuhan saya lagi sedih. Jangan. Kita datang kepada Tuhan, waktu kita sedih kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa di dalam Alkitab ditulis ada waktu untuk menangis, itu dalam pengkhotbah ya. Artinya begini, kesedihanmu itu jangan berlarut-larut seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kesedihan ini, kalau baca di ayat yang pertama, pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada waktunya. Berarti Tuhan membuat batasan segala sesuatu. Bersedih? Boleh. Tetapi di dalam kehidupan kita, dia sudah mengutus seorang penghibur yang namanya Roh Kudus. Kasih itu bukan hanya kita menerima kasih Allah. Kita menerima Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi dia harus mempengaruhi jiwa. Baru-baru ini ada orang yang datang kepada saya. Kak, saya suka sama dia. Ih, kenapa kau sampaikan di saya? Maksudnya kalau suka nyatakan ke dia, jangan nyatakan ke saya. Tapi dia pengen supaya saya doakan. Ya, saya bisa doakan, tapi ada hal yang harus kau kerjakan. Ini yang saya sampaikan. Kalau memang kamu cinta sama dia, kalau memang kamu suka sama dia, kamu harus mengizinkan kasih Allah itu menguasai cintamu. Supaya jangan cintamu itu berubah menjadi hawa nafsu yang liar. Pegang sana, jamah sana, rabas itu, rabas sana. Kasih Allah itu harus mempengaruhi komitmen dan keputusan untuk sama-sama cinta Tuhan. Iya kan, Alkitab sudah bilang, persembahkanlah tubuhmu, bukan duit, bukan hal yang lain, tubuh. Supaya pada waktu masuk di dalam pernikahan, komitmen yang kita bangun itu adalah tetap mengasihi sekalipun kondisi emosi tidak mendukung. Saya lanjut lagi. Kita langsung masuk. 3 hal dari 2 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-6, 1, 2, 3. Bagi orang yang demikian, yang pertama, kasih itu kasih yang mendisiplinkan. Apa yang diajarkan melalui Paulus di dalam pembacaan ini, kasih itu bukan pengabaian. Ada orang kalau yang salah, biarkan saja dia. Kan dia sendiri yang salah, nanti dia sendiri yang masuk jurang. Kasih itu di dalamnya ada kedisiplinan. Kita mendisiplinkan orang dengan cara kita menegur. Kita memberitahu apa yang salah. Orang yang mengasihi Allah pasti mentaati dia. Tapi orang yang mentaati dia belum tentu karena kasih. Di dalam Alkitab ada contohnya. Yunus. Ini bukan bakso Yunus ya, ini Yunus yang disuruh ke Niniwe. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Yunus lari menjauhi apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi ke arah sebaliknya, menjauh. Lalu kita tahu ceritanya, Yunus dimakan, ditelan oleh ikan. Ditelan oleh ikan besar ya, nggak tahu ikannya apa. Ditelan oleh ikan besar dan Yunus keluar dari perut ikan. Setelah dia berdoa, dia pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan. Tapi apakah Yunus memberitakan firman Tuhan karena kasih? Karena dia mentaati Tuhan. Hanya mentaati Tuhan. Buktinya apa?
pada waktu orang Niniwe bertobat, apa yang Yunus katakan? Saya sudah bilang Tuhan, kau itu Allah yang penuh kasih. Kalau firman Tuhan disampaikan mereka bertobat, pasti nggak jadi dihukum. Padahal jawaban Tuhan itu yang terbaik. Bukan buat Yunus, buat umat manusia. Tapi Yunus cuma memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mengasihi Allah pasti mentaati dia. Tapi yang mentaati dia belum tentu karena kasih. Waktu saya baca kitab Yunus ini, saya temukan satu hal yang luar biasa. Di Niniwe itu orang menyembah dewa Dagon. Bentuknya itu setengah ikan dan setengah manusia. Bayangkan ini, mereka lagi mancing di pinggir laut. Tiba-tiba ada ikan besar mengeluarkan seseorang dari mulutnya. Dan mereka menyembah dewa setengah ikan setengah manusia. Jadi waktu Yunus keluar dari mulut, apapun yang Yunus katakan, dia dewa. Padahal bukan seperti itu. Yang Allah mau sampaikan kepada kita bahwa ini. Kadangkala kita merasa sesuatu yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh Yunus. 3 hari di dalam perut ikan. Lalu tiba-tiba keluar dari dalamnya. Dan lewat kejadian itu nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kan kita gak senang hal itu. Kita senang nama Tuhan dipermuliakan, tapi jangan saya dong. Ini aku, utuslah dia. Di dalam kasih ada disiplin. Beberapa hari yang lalu anak saya demam hari Kamis. Waktu saya pulang antar istri saya tanya, Aaron sudah makan? Dia belum makan. Kenapa belum makan? Kasihan dia merengek terus, dia manja terus, tidak mau makan, dipaksa makan tidak mau makan. Daripada kita kasihan paksa dia makan, lebih baik dia tidak usah makan. Di dalam kasih ada disiplin. Kasihan kalau dipaksa makan, tapi saya bilang sama orang di rumah, lebih kasihan lagi kalau dia tidak makan sampai sakit. Makanan yang masuk di dalam tubuh anak saya itu makanan jasmani. Makanan yang masuk di dalam tubuh kita sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus adalah firman Tuhan dan kebenarannya. Jangan sampai kita terlalu sering makan pangsit, makan bakso, makan semua. Terus kita lupa ada satu makanan yang harusnya kita kecap setiap hari. Yang setuju katakan amin. Ada lagu sekolah minggu. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Lanjut. Baca. Yang tumbuh itu perutmu. Saya tunjuk diri saya sendiri ya. Yang tumbuh itu tinggi badanmu. Tapi waktu ada masalah, jangan di gereja deh. Tidak ada hubungannya. Yang tumbuh itu fisikmu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau juga tumbuh, yaitu kerohanianmu. Salah satu bentuk kasih adalah teguran. Amsal 15 ayat yang ke-32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh skill, pengetahuan, kepintaran, wawasan. Kalau nggak tahu ditegur jangan sok tahu. Apa maksud tahu? Baru ditegur 1 jawabannya sudah 10. Oh karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena. Ditegur karena tidak ngulik, itu punya satu tujuan. Supaya terbiasa persiapan dengan detail. Skill bertambah, job bertambah. Tapi ingat,
jangan diskon mesbah pribadimu. Uangmu bertambah, kekayaanmu bertambah, kepintaranmu bertambah, jangan kurangi penyembahanmu. Tuhan, saya sudah tidak punya waktu untuk berdoa, saya harus kerja dari pagi sampai pagi. Ku rela pergi pagi. Itu teman saya, waktu pulang latihan saya video. Tuhan sayang anak band, pagi pulang pagi. Nah, maksud saya ini, gak ada yang salah dengan hal itu. Kekayaan bertambah, gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ingat, jangan kurangi mesbah pribadimu. Jangan kurangi penyembahanmu. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga katakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Bilang dulu ajaran sehat. Kalau ada penjamret yang mencuri kita, mengambil uang, dikejar atau tidak? Logikanya terbalik. Saya nggak mau menyinggung hal itu. Ini hanya firman Tuhan. Maksudnya begini. Akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Berapa banyak di sini yang khususnya warga Gold CC yang dekat dan kenal dengan Kak Esra? Tolong angkat tangannya. Yang kenal, dekat, sering datang ke pastori, kenal dengan Kak Esra. Tolong angkat tangannya. Sekarang saya tanya, berapa banyak dari kita yang kalau Kak Esra kasih tahu, dengar dan lakukan? Ada yang tidak angkat tangan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dia angkat tangan. Ya, maksudnya begini, firman Tuhan datang kepada kita, itu punya satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya pada waktu kita bilang kita kenal Tuhan, dan hal yang sebaliknya terjadi, Tuhan kenal kita. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Tuhan kenal kita. Yang kedua, kasih mendasari pengampunan. Tadi yang pertama, kasih itu ada disiplin. Disiplinnya itu bisa datang dalam bentuk teguran. Kasih mendasari pengampunan. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, masih relevankah mengampuni? Ada orang yang mau mengampuni, terus ada teman yang bilang, lemah, jangan kasih ampun. Ada suatu cerita, seorang pendeta datang KKR di kota, satu kota besar. Pendeta ini datang KKR dan dia berkhotbah. Dia khotbah dengan berapi-api, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab Tuhan tidak membalas ketika ia disalib. Selesai khotbah, pendeta ini pulang. Waktu dalam perjalanan pulang dia lapar. Dia singgah di rumah makan. Sampai di rumah makan, rupanya pendeta ini belum terlalu ahli dalam memarkirkan mobil. Akhirnya pendeta ini minta tolong, ada seorang juru parkir di tempat itu, tolong bimbing saya. Lalu dia arahkan mobilnya. Tukang parkir ini dengan semangat berteriak, ya kiri, 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 kanan, kanan, balas. Dia tidak balas. Balas lalu jedar. Kena di mobil sebelahnya. Tukang parkir ini, aduh mati. Dia lari. Pak, tadi saya sudah bilang balas. Pendeta ini gak mau kalah. Kamu tidak tahu ya, pembalasan itu hak Tuhan. Iya, pendeta itu tidak mau. Bukan itu konteksnya. Kasih mendasari pengampunan. Memang yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah menyampaikan kepada kita bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tapi dari pembacaan tadi kita membaca hal ini. Mengapa kita harus mengampuni? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Pencuri itu datang untuk menghancurkan dan membinasakan. Mencuri, menghancurkan dan membinasakan.
Pencuri yang dimaksudkan itu iblis. Pengampunan dari kacamata Injil. Mengapa muncul kata pengampunan? Kita belajar kemarin waktu di santapan rohani bersama. Pengampunan adalah melepaskan hak untuk balas dendam dan menyerahkan kepada hakim yang adil. Tadi kita sudah baca, Tuhan itu pengasih dan adil. Pengampunan itu tidak dimulai dari apa yang kita lepaskan, tapi dari kasih yang sudah kita terima. Saya kasih sebuah ilustrasi, saya minta tolong Widel, Santoso, GG, Valdo, dan Dias maju ke depan. Ayo cepat. Pengampunan itu tidak dimulai dari apa yang kita, tolong baca, dari apa yang kita lepaskan, tapi dari apa yang sudah kita terima. Tolong berdiri di sini. Perhatikan ilustrasi ini dan saya berdoa supaya kiranya Roh Kudus menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita. Baca sama-sama tulisan di atas, 1, 2, 3. Pengampunan saya minta tolong untuk kalian berlima, kasih keluar uang yang ada di kantong kalian dan berikan kepada saya. Uang 100.000. Uang 50.000. 20, 5.000, 10.000. Balik ke depan. Kenapa mereka kasih? Saya beritahu ya, karena ini uang saya. Uang saya tadi kasih tahu. Ini tolong nanti kasih kembali ke saya. Begitu juga kasih diberikan di dalam kehidupan kita. Pada waktu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan yang kasih. Kita yang belajar untuk melepaskan. Tuhan minta lepaskan. Kita bilang tidak, saya tidak mau lepaskan. Saya tidak mau mengampuni. Tuhan bilang lepaskan. Tidak. Dia sudah menipu saya. Dia sudah menyakiti saya. Tuhan bilang lepaskan. Tapi kita bilang tidak. Pengampunan itu tidak dimulai dari apa yang kita lepaskan. Tapi dari apa yang kita terima. Kita semua yang ada di tempat ini. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kasih yang sempurna itu sudah kita terima. Kamu baca Alkitab 2 jam itu tidak buat Tuhan tambah sayang. Berdoa, datang menara doa di tempat ini. Berdoa di rumah 2 jam itu tidak buat Tuhan tambah sayang. Sebab Tuhan sudah kasih korban yang sempurna. Dia sudah curahkan kasih yang sempurna di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, berikan tepuk tangan dulu untuk ini, maaf ya, ini ilustrasi tadi ya, contoh ini. Siapa yang percaya bahwa dalam kehidupannya dia sudah menerima Yesus Kristus Tuhan? Tolong angkat tangannya. Dan saya berdoa pada malam hari ini supaya ilustrasi yang tadi itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk melepaskan apa yang sudah kita terima. Jumlahnya berbeda-beda, itu menggambarkan bahwa mungkin ada yang melepaskan, yang mengalami sakit hati yang terlalu berat. Waktu saya membaca ini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu untuk Generation of Light Community Church, Goal CC di tempat ini. Waktu saya membaca bahwa ketika Yesus diundang makan oleh seorang yang bernama Simon. Simon ini orang Farisi, lalu dia diundang makan. Waktu diundang makan, Yesus ini masuk ke dalam, tetapi dia tidak dilayani.
lalu datang seorang perempuan yang terkenal sebagai perempuan, pelacur. Perempuan ini datang dengan air matanya yang tercurah, lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan dosa. Dan kita belajar kasih itu mengampuni. Perempuan ini pendosa. Tetapi Yesus menyampaikan, dosamu sudah diampuni. Ini pesan saya untuk Generation of Light Community Church, Goal CC. Kita baca sama-sama Lukas 7 ayat yang ke-44. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Baca sama-sama tulisan yang berwarna kuning. 1, 2, 3. Yesus mengetuk di depan pintu. Kita sering lihat ya, gambarnya itu ada Yesus di depan pintu mengetuk. Lalu dari ayat ini kita belajar, kita gambarkan Yesus itu sudah masuk ke dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Yesus sudah menguasai komunitas kita. Sekarang dengarkan hal ini. Kalau Goal CC bertambah jumlahnya, jam ibadahnya, orang di sekitar kita mulai kenal komunitas kita. Saya mau bertanya, masihkah kita mau mencari Tuhan dengan aktif? Sebab Tuhan masuk ke dalam rumah, di rumah Simon, tetapi yang punya rumah itu tidak melayani. Yang melayani siapa? Perempuan pelacur itu. Jangan sampai kita semua yang ada di komunitas ini, orang diberkati, tapi kita yang di dalam di Goal CC ini tidak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Yesus masuk, perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air mata. Kapan terakhir kita menangis di kaki Yesus? Kita menangis karena ada masalah, Tuhan tolong saya lagi menghadapi masalah. Tapi kita menangis karena kerinduan kepada Tuhan. Kita menangis karena saya tahu ini kalau bukan Tuhan yang ampuni saya, biar saya punya uang yang bisa orang sebut kekayaannya 7 turunan. Pengampunan itu tidak datang kecuali melalui Yesus Kristus. Engkau sudah tidak mencium aku. Apa itu? Kita sudah belajar 2 minggu lalu terminologi dari pujian penyembahan. Mencium wajah Yesus. Kita gak mungkin sembarangan mencium orang pulang dari gereja ini tiba-tiba turun ke bawah, ada orang tidak kita kenal kita cium. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Ini adalah gambaran. Ketika seorang raja akan diurapi, maka yang diminyaki itu adalah kepalanya. Yesus itu apakah dia masih menjadi raja atau dia menjadi alat? Saya butuh ini Tuhan, tolong saya. Terakhir, Yesus itu meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Perempuan itu meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Itu gambaran apa? Kerelaan. Masihkah kita memiliki kerelaan untuk melihat orang-orang mengenal Tuhan secara pribadi? Goal CC, jemaat Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Semakin tinggi Tuhan bawa kita naik, semakin orang mengenal Goal CC. Mungkin kita jalan terus tiba-tiba ada yang panggil, kakak dari Goal CC. Semakin tinggi Tuhan bawa kita, semakin kencang anginnya, semakin kita melekat pada Tuhan. Kalau tidak, apa yang kita mau banggakan? Skill, kemampuan, kekayaan, kepintaran, itu penting. Tetapi ada satu yang esensi, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Melekat pada Tuhan. Belajar untuk mengampuni. Tadi di awal saya sudah sampaikan, tidak ada jiang.
Dari wajah-wajahnya saya lihat ini wajah-wajah penuh kemuliaan. Tapi hati-hati dengan perkataan. Mungkin perkataan kita, candaan kita, menurut kita itu biasa saja. Tapi menurut orang yang kita candai, dia sakit hati. Pernah kita lihat? Kalau kita pasang paku. Paku itu dicabut, bekasnya masih ada. Perkataan itu dilepaskan, kita sudah minta maaf, tapi bekasnya masih ada di dalam ingatan kita. Perbuatan kita, perkataan kita, kadang kita tidak sadar. Oh ini bercanda Ji, biasa Ji. Tapi menurut orang lain tidak seperti itu. Terakhir, mengampuni itu segera. Contoh yang mengampuni adalah Yesus Kristus. Pada waktu dia disalib, Yesus Kristus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kapan Yesus mengatakan ini? Pada saat tangannya tertusuk paku, kakinya tertusuk paku, dan ia di kayu salib. Pada saat kita disakiti, apakah kita belajar untuk mengucapkan, "Saya mengampunimu"? Mungkin kita berpikir, itu kan Yesus, dia ini Allah. Kita ini siapa dong? Lihat ini. Contoh yang kedua, Stefanus itu mengucapkan pengampunan bukan pada saat hujan air, tapi pada saat hujan batu. Stefanus mengucapkan, "Ya Bapa, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni mereka." Bukan pada saat hujan air ya, sekarang cuaca lagi tidak menentu, kadang hujan. Untung hujannya air ya, bukan hujannya batu seperti Stefanus. Stefanus dirajam sampai mati. Stefanus kan nabi. Dia diurapi Tuhan. Ada orang biasa juga. Ini dia berproses. Namanya Yusuf. Ada yang namanya Yusuf hadir pada malam hari ini? Tidak ada. Yusuf berproses. Apa proses yang dihadapi Yusuf? Selama 19 tahun, ya ini imajinasi saya, selama 19 tahun dia bergumul dengan hal ini. 19 tahun yang dialami oleh Yusuf ini, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu dia dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dia dibawa ke Mesir, sampai di Mesir dia difitnah sama istri Potifar, lalu dia dipenjarakan. Ketika dipenjarakan dia menafsirkan mimpi. Setelah itu orang yang ditafsirkan mimpi ini bilang, "Nanti saya akan bawa kau keluar." Tetapi ternyata Yusuf dilupakan. Awalnya dari apa? Karena Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi selama 19 tahun itu, di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 dikatakan, Yusuf berkata, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saya gak akan balas dendam. Karena saya tahu yang kamu reka-rekakan itu hal yang jahat. Tapi Tuhan pakai itu untuk memelihara kamu." Yang mungkin kita alami sedang tidak menyenangkan. Cerita dari Yusuf ini, dia berproses selama 19 tahun. Yang terakhir, kita langsung yang terakhir. Kasih itu harus diperlihatkan. Apa maksudnya diperlihatkan? Pengampunan itu harus segera dikerjakan, tetapi kita tetap berproses. Berproses itu namanya pemulihan. Saya menyarankan tadi, kalau Anda dengar khotbah ibadah 1 dan ibadah 2 yang disampaikan oleh Pastor Ezra. Bicara tentang pemulihan secara jasmani. Orang yang mengalami tindak kejahatan itu akan membuat kehidupannya muncul trauma. Tapi kita bisa memulihkan kehidupan kita. Dengan cara
Kita datang kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita minta supaya kasih Bapa memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, kita minta tolong kepada orang yang kredibel. Mentor rohani. Kenapa saya nggak sebut pendeta di situ? Sebab bedanya ini. Kalau kita ke tempat gym, ada mentor, kita bayar mentor itu, tapi dia kasih susah hidup kita. Dia suruh kita angkat beban, jangan makan ini, jangan makan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Terus kita bayar dia. Roh Kudus kita tidak bayar. Roh Kudus itu menuntun kita, mengarahkan kita. Kita minta tolong kepada orang yang kredibel, orang yang belajar ilmu tentang kejiwaan, punya keahlian. Pasti kita tahu ceritanya ini. Ada seorang artis yang mengalami child grooming. Lalu dia pergi ke psikiater dan psikiaternya itu menyampaikan, kenapa kamu gak buat novel? Supaya itu melepaskan emosi negatif. Ya karena dia pergi orang yang punya ilmu ya. Bukan dia ilmu kejiwaan, dia belajar tentang psikologi dan dia menjadi psikiater dan dia memberikan arahan itu. Dan bukunya cukup terkenal. Terapkan batasan dan disiplin. Pemulihan artinya kita sudah mengalami rasa sakit dan kita tidak membiarkan diri kita mengalami lagi. Dengan cara kita menetapkan batasan. Contoh, kita ditipu 2 miliar, enggak mungkin ya, 2 miliar terlalu banyak. Tapi mungkin ya, siapa tahu ada yang sultan yang hadir di tempat ini. Kita ditipu oleh orang yang paling dekat di sekitar kita dalam hal keuangan. Dan kita terapkan batasan, oke, saya enggak akan sembarangan lagi mengucapkan, iya saya akan bantu, tapi kita tetapkan batasan yang kita atur. Terakhir, temukan support system. Support system itu berbicara begini, kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mendukung pemulihan. Jangan justru cari circle, komunitas yang tambah membawa engkau masuk di dalam jurang. Di gereja ini ada komunitas yang namanya Ground. Grow up in God. Di sini ada komunitas bukan cuma sehat rohani, sehat jasmani. Fun sport, olahraga. Cari komunitas yang bisa mendukung kita untuk pemulihan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di sana itu sama seperti kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kekuatan yang dimaksudkan itu adalah kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Allah memberikan kepada kita kasih yang sudah kita pelajari tadi. Mendisiplinkan, mengampuni, memberikan pemulihan yang terakhir. Memberikan ketertiban, terjemahan Inggrisnya sound mind. Sound mind itu artinya begini. Memiliki pikiran yang jernih dan mendisiplinkan diri. Saya mengundang tim Praise and Worship. Berapa banyak yang pada malam hari ini rindu datang kepada Tuhan. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya mengalami sakit di dalam hati saya. Atau enggak mengalami sakit penyakit, enggak mengalami kepahitan. Tapi Tuhan, setelah saya mendengarkan firman Tuhan, saya mengaku di hadapan Tuhan. Saya beriman hanya untuk memperoleh hasil. Kalau hasilnya enggak sesuai, saya enggak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Semua kerinduan kita, kerinduan manusia itu terbatas. Tuhan itu sudah menantikan kita jauh lebih lama. Dia jauh lebih rindu untuk melihat kita datang kepadanya. Jangankan datang kepada Tuhan dikasih, nanti kita ada jam doa di gereja ya. Krik. Tahu ya krik? Gak ada yang datang.
Kalau kita bilang kita rindu kepada Tuhan, percayalah Tuhan jauh lebih rindu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu. Datang kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal setiap kami yang datang di tempat ini. Dalam kebodohan kami, kami datang kepadamu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih yang semula. Kasih yang Kau berikan kepada kami. Dengarkan nyanyian setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau mengenal sampai kedalaman hati kami. Yang tiada pernah berhenti, bagaikan air, bagai air mengalir, yang tiada pernah berhenti. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kuasa kasih Tuhan memenuhi setiap kami. Kami yang datang di tempat ini, kami yang hadir di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu percaya ada tujuan Tuhan sampai firman Tuhan itu bisa kami dengarkan. Dan hamba-Mu berdoa kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui sikap hidup kami, perilaku kami setiap hari dimanapun kami berada. Sehingga kehidupan kami diubahkan. Kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan. Ketika keadaan kami tidak baik, ketika jawaban yang sedang kami terima tidak sesuai dengan harapan kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Dimanapun kami berada, kami tetap mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Seberapa kita yang diberkati dengan firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian ada 3 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga untuk misi. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan menjalankan persembahan dari sebelah kiri, bagian tengah, kemudian sebelah kanan saya. Dan teman-teman jemaat Tuhan sekalian bisa mengikuti arahan dari para asar. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja tapi tertanam baik dalam hati kami. Berkati hamba-Mu Pastor Peter yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua malam hari ini. Biarlah semakin bertambah kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, pengurapan yang baru dalam hidupnya Tuhan tambahkan. Sehingga Tuhan Yesus Tuhan semakin menjadi berkat dimanapun dia berada, baik secara pribadi maupun keluarga Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur banyak bersyukur. Tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tinggikan Dia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Bisa sambil angkat tanganmu, sama-sama nyanyikan. Sebab Tuhan baik, amin. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman buat kita semua malam hari ini. Yang pertama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene di Gold CC. Apabila jemaat Tuhan belum memiliki gereja tetap untuk bertumbuh, gereja ini terbuka buat kita semua. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, di tangan para usher mereka membawa form selamat datang. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, jangan ragu untuk meminta dan mengisi form ini. Kemudian setelah diisi nanti dikembalikan kepada teman-teman usher yang bertugas di belakang. Nanti akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan juga di tangan para usher mereka membawa lembaran formulir pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan mungkin atau yang rindu untuk didoakan bisa minta formulir pokok doanya, form pokok doanya, lalu diisi kemudian dikembalikan juga kepada para usher atau bisa juga kepada Pastor Peter yang tadi berkhotbah di tempat ini. Kita akan doakan pada setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Atau Bapak Ibu yang rindu juga bergabung berdoa bersama dengan kami, bisa datang ke Pastori, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk kegiatan gereja kita selama sepekan, seperti yang tadi sudah disampaikan,
Mari kita lihat terus WhatsApp grup kita atau informasi di media sosial lainnya agar supaya kita tidak ketinggalan kegiatan pemuridan yang ada di gereja, supaya kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin belum tergabung dalam grup WhatsApp, bisa scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian, kemudian tinggal minta untuk bergabung dalam grup WhatsApp. Yang juga rindu untuk melayani juga bisa scan barcode yang ada di depan. Kemudian informasi buat kita, saya sampaikan bahwa sekali lagi Goal CC akan merayakan anniversary yang ketiga tahun di bulan Maret tanggal 5. Kita akan rayakan di Manunggal Mini. Oleh sebab itu kita terus melakukan persiapan-persiapan. Di antaranya kita masih terus membutuhkan tenaga, teman-teman yang mungkin rindu untuk bergabung dalam tim pelayanan atau kepanitiaan bisa mendaftarkan diri kepada teman-teman yang ada di belakang. Bisa mendaftar sama GG atau Kadakmar juga bisa. Atau mungkin Bapak Ibu teman-teman yang terbeban mungkin tidak punya waktu untuk bergabung melayani, bisa juga dalam bentuk dana bantuannya dan kita terbuka untuk itu. Dan pencarian dana kita juga ada berbagai macam cara, berbagai macam hal. Salah satunya kita ada basar kaos. Ya, Tabe, Kakak Salgus bisa gitu sedikit. Ini kita punya kaos 100.000 satu kaos. Bagi teman-teman jemaat Tuhan yang sudah memesan, yang sudah order, sudah bisa diambil di bawah nanti setelah keluar dari pintu gereja. Kita juga ada buka janji iman, kalau Bapak Ibu terbeban bisa juga, atau mungkin minta proposal juga bisa. Ya, yang mau pesan masih bisa dibuka sampai tanggal 15 Februari. Oh, tidak ada nomornya di sini. Bisa hubungi GG yang ada di belakang. GG, tolong berdiri, GG. Yang mau pesan kaos bisa dipesan di GG gitu. Ya. Oh ya, yang teman-teman yang belum gabung ground bisa juga melihat informasi atau mungkin bisa scan barcode yang ada di depan untuk bisa bergabung di dalam grup Goal CC ataupun grup ground masing-masing sesuai dengan wilayah kita. Oke, mungkin itu saja informasi kita sepanjang minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu.
Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan, kami berikan kehadapan tata kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Seluruh kehidupan kami, hati kami mau serahkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan, malam yang indah. Tuhan berkati setiap hati kami, Kau berkati setiap kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya setiap kami yang hadir pada malam hari ini, tiada satupun yang tidak terlewatkan. Engkau Tuhan yang hadir memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu membawa setiap permohonan doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk para pelayan Tuhan yang boleh malam hari ini melayani Engkau Bapa. Terima kasih untuk talenta, terima kasih untuk potensi yang Kau berikan bagi setiap kehidupan mereka Bapa. Ajar mereka Tuhan di setiap kehidupan mereka. Mereka terus memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang hadir, firman-Mu yang menegur setiap pribadi kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur biar setiap kebenaran firman-Mu yang telah ditaburi bagi hamba-Mu, bagi setiap kehidupan kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tidak hanya Tuhan kami dengarkan, tetapi kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan urapi, yang Tuhan pimpin. Bapa yang baik, dari tempat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu. Kami bersatu hati, bersepakat mendoakan hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan yang baru Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu Bapa. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Rahasia firman-Mu Tuhan lebih lagi Kau nyatakan bagi kehidupan hamba-Mu Bapa. Biar dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, biar Tuhan Yesus Kristus yang terus urapi dan perlengkapi bagi kehidupan hamba-Mu Bapa. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia kerjakan diberkati oleh Tuhan. Pribadinya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Anaknya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga rindu bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tidak secara kebetulan Kau menempatkan kami di bangsa ini. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Kami sungguh yakin dan percaya kami akan melihat bangsa kami akan semakin dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pada seluruh jajarannya menteri diberkati oleh Tuhan. Dari pusat sampai pelosok tanah air mereka semua diberkati oleh Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan pemimpin kami Bapak. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan jujur, mereka memimpin bangsa kami dengan adil, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, biar Tuhan Yesus Kristus yang hadir bagi setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami di mana kami tinggal, kota Makassar. Tuhan Yesus, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan hadirkan bagi kami Tuhan ada di kota ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hujan pertobatan terjadi di kota kami, kota Makassar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat setiap orang-orang yang ada di kota kami Tuhan datang menyembah Engkau Tuhan. Kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami. Kami berdoa mulai dari Ibu Gembala, Bapak diberkati oleh Tuhan, untuk Oma diberkati oleh Tuhan, masa tuanya diberkati oleh Tuhan, kekuatannya daripada Engkau Tuhan, sukacita daripada Engkau Tuhan. Tuhan nyatakan bagi kehidupan Oma Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, umur yang panjang. Kau nyatakan bagi kehidupan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk wakil gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk Pastor Ezra Bapak diberkati oleh Tuhan. Kehidupan hamba-Mu secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Apa yang dia rindukan, apa yang direncanakan Tuhan Yesus yang berkati. Setiap visi dan misi yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan hamba-Mu Bapak diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pribadinya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia usahakan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan berkati. Dan Tuhan Yesus yang akan tolong. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Debbie sebagai tiang doa bagi keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi pergumulannya, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah jalan keluar bagi kehidupan keluarga hamba-Mu Bapa. Adik kami Dev diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Diberkati Tuhan, kesehatannya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan selalu nyata bagi kehidupan adik kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk leader kami yang di tempat ini Tuhan, untuk Pastor Peter. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus yang terus setia dalam melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kehidupan hamba-Mu Bapa. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk Glory Tuhan diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang harmonis di dalam Engkau Tuhan. Anggur yang baru Tuhan nyatakan atas kehidupan keluarga hamba-Mu Bapa. Adik kami Eren dan Agatha diberkati oleh Tuhan. Masa tumbuh kembangnya kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami sungguh yakin dan percaya apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi harapan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang tahu setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini tidak sempat hadir karena mereka sakit. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan telah Engkau kerjakan atas kehidupan mereka Bapak. Bangkitkan iman mereka bahwa kesembuhan telah Engkau kerjakan di atas kayu salib dan itu semuanya sudah selesai Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa mungkin mereka tidak sempat hadir karena mereka malas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau hadir bagi setiap kehidupan mereka. Biar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mencari lapangan pekerjaan. Kami sungguh yakin dan percaya di waktu-Mu yang tepat Engkau akan memberikan pekerjaan. Engkau pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk mereka jumpai. Engkau berkati setiap hati-hati pemimpin Bapa. Biar Engkau Tuhan yang akan bersama-sama dengan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di kota kami, yang ada di sekitaran kami. Kami berdoa untuk GPDI, kami berdoa untuk Gereja Toraja, kami berdoa untuk GMS, kami berdoa untuk Gereja Katolik. Semuanya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu kami berbeda Tuhan, tapi kami satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya melalui gereja-gereja ini Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja Bapa, biar Engkau Tuhan Yesus semakin nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kegiatan kami selama sepekan yang akan berjalan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan tolong kami, Tuhan Yesus yang akan sertai kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan
yang tidak bersama-sama dengan kami, mungkin bersama-sama juga dengan kami di kota ini dan juga ada di kampung halaman. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati setiap keluarga besar kami Tuhan, orang tua kami diberkati oleh Tuhan, umur yang panjang, kesehatan, Tuhan nyatakan atas kehidupan keluarga kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan Yesus kami berdoa, semua kami yang hadir pada malam hari ini kami sungguh yakin dan percaya hati kami, kehidupan kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Ini setiap doa kami, ini setiap ungkapan syukur kami sungguh yakin dan percaya di waktu-Mu yang tepat, Engkau Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang sempurna yang Engkau ajarkan kepada murid-muridnya dan kami akan mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan setiap perintah Tuhan dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau mengenal kasih itu yang adalah pribadi Allah. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kasih yang melampaui segala kemampuan manusia. Kasih yang tidak ada batasnya itu akan memenuhi engkau di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan engkau akan menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.